Dipaksa nikahi perawan tua demi lunasi hutang ibu. Aku dibuat sangat terkesima saat malam pertama dengannya. Saskia mulai melepaskan bra rendah hitam yang dikenakannya, memperlihatkan payudaranya yang montok dan sempurna. Aku menatapnya dengan mata yang tak henti-hentinya melotot, tak percaya bahwa wanita berusia 40 tahun bisa memiliki tubuh seindah ini. Tanganku mulai menyentuhnya dengan lembut, membuatnya menghela napas panjang. Matahari pagi mulai menyelinap melalui celah-celah dedaunan jati di desa kecilku, Klaten. Udara masih segar, membawa aroma tanah basah dan kayu jati yang sudah menjadi bagian dari hidupku sejak kecil. Aku, Arsyaka, pria berusia 27 tahun dengan perawakan tinggi dan gagah, selalu bangun lebih awal daripada orang lain di kampung ini. Bukan karena aku suka matahari pagi, meski aku menghargainya, tapi karena beban hidup yang terasa semakin berat setiap harinya. Aku lahir sebagai anak pertama dari pasangan bapak ibu yang sederhana. Nama bapak adalah Hardono, seorang sopir truk pengangkut kayu jati yang tewas dalam kecelakaan tragis saat aku baru berumur 7 tahun. Adikku, Arya, 2 tahun lebih muda dariku, dan ketika bapak meninggal, kami praktis hanya memiliki satu sama, lain serta ibu yang harus bekerja keras demi menyekolahkan kami berdua. Tidak ada warisan besar atau sawah luas seperti keluarga tetangga. Kami hanya punya rumah kecil dengan halaman sempit yang dipenuhi tanaman obat-obatan milik ibu. Desaku, meskipun kecil, memiliki kehangatan tersendiri. Setiap hari, aku bisa mendengar suara deretan wanita paruh baya yang sedang bergosip di depan sumur umum sambil mencuci pakaian. Pria-pria dewasa, termasuk aku, biasanya berkumpul di balai desa untuk memperbaiki alat-alat kerja atau sekadar berbincang tentang hasil panen kayu jati musim ini. Anak-anak kecil berlarian di jalan setapak, tertawa riang tanpa beban, sementara para remaja seusiaku sibuk membantu orang tua mereka di ladang atau toko kelontong milik warga. Namun, bagi orang-orang di desa, aku seringkali dianggap aneh. Mereka bilang aku terlalu rajin, terlalu serius, bahkan terlalu pendiam. Di usiaku yang sudah dewasa, seharusnya aku sudah menikah dan memiliki keluarga sendiri. Bukan malah sibuk bekerja di bengkel pengrajin kayu jati dari pagi hingga sore. Banyak bapak-bapak yang bekerja denganku seringkali melemparkan candaan. Kapan nikah, Arsya? Jangan-jangan kamu lupa caranya pacaran. Aku hanya tersenyum tipis, tidak ingin menjelaskan bahwa aku tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal seperti itu. Bagiku, prioritas utamaku adalah ibu dan Arya. Selama mereka tidak kekurangan makan, selama atap rumah kami masih kokoh, maka aku tidak akan peduli dengan apa kata orang. Hari ini, seperti biasa, aku berjalan menuju bengkel tempat aku bekerja. Bengkel itu berada di ujung desa, tepat di pinggir hutan jati yang rimbun. Suara gergaji dan palu saling bersautan, menciptakan harmoni yang familiar di telingaku. Ketika aku sampai, Pak Sastro, salah satu teman bapak yang juga senior di bengkel, menyapa dengan senyum lebar. Arsya, kamu tambah rajin saja, katanya sambil menepuk pundakku. Waduh, kalau begini terus, nanti orang-orang pada ngiri loh. Aku hanya tersenyum, lalu mengambil alat pahat yang sudah siap digunakan. Hari ini, pesanan patung kayu jati untuk sebuah keluarga di Solo harus selesai agar bisa dikirim minggu depan. Aku tidak bisa santai sedikit pun. Namun, di tengah-tengah kesibukan itu, pikiranku tak henti-hentinya melayang kepada ibu. Sejak beberapa bulan terakhir, ibu tampak semakin lesu. Dia jarang keluar rumah, bahkan untuk sekadar mencuci pakaian di depan sumur. Wajahnya yang dulunya ceria kini dipenuhi kerutan cemas. Aku tahu, ada sesuatu yang memberatkannya, tapi dia selalu menutupinya dengan senyuman palsu. Beberapa kali aku mencoba bertanya, namun dia hanya menggeleng dan berkata, "Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya capek." Pada suatu malam, ketika aku pulang dari bengkel, aku menemukan ibu duduk di ruang tamu, menundukkan kepala dengan surat-surat hutang tersebar di meja. Aku langsung tahu ada masalah besar. Aku duduk di sampingnya, mencoba menenangkan. "Bu, kenapa tidak bilang dari dulu?" Tanyaku, pelan. Suaraku terdengar gemetar meskipun aku berusaha tenang.
Ibu mengangkat wajahnya. Air mata menggenangi matanya. Maafkan ibu, nak. Ibu tidak tahu harus berbuat apa lagi. Dulu ibu pinjam uang ke banyak orang untuk biaya sekolahmu dan Arya. Tapi, ternyata ada orang yang menipu ibu. Sertifikat rumah kita, mereka ambil. Jantungku seperti ditusuk. Rumah? Satu-satunya tempat yang kami miliki? Aku meremas kedua tanganku, berusaha menahan emosi. Tenang, Bu. Aku akan cari cara untuk melunasi hutang ini. Aku janji, kita tidak akan kehilangan rumah. Ibu menatapku dengan tatapan penuh rasa bersalah. Arsha, kamu sudah cukup berkorban untuk kami. Sekarang waktunya kamu hidup untuk dirimu sendiri. Tidak, Bu. Aku tidak bisa diam saja melihat ibu dan Arya susah. Biarlah aku yang mencari solusi. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh rencana-rencana yang belum pasti. Aku tahu, bekerja di bengkel saja tidak akan cukup untuk melunasi hutang sebesar itu. Apakah aku harus mencari pekerjaan tambahan? Ataukah aku harus meminjam uang lagi? Tapi siapa yang mau meminjamkan uang kepada seseorang yang sudah punya hutang menumpuk? Seiring waktu, aku semakin yakin bahwa aku butuh bantuan dari orang lain. Masalahnya, siapa yang bisa aku andalkan di desa ini? Juragan Tony, pemilik perkebunan jati tempat bengkel kami bekerja, adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu. Tapi, apakah dia mau membantu seseorang seperti aku? Aku tidak tahu jawabannya. Yang jelas, aku tidak punya pilihan lain. Besok, aku harus mencoba bicara dengannya. Untuk ibu, untuk Arya, dan untuk rumah kami yang kecil tapi penuh kenangan ini. Pagi itu, langit mendung seolah memperingatkan akan datangnya badai. Aku berjalan dengan langkah berat menuju rumah Juragan Tony yang terletak di ujung desa. Rumahnya adalah satu-satunya bangunan besar di sini, dengan pagar besi kokoh dan halaman luas yang dipenuhi pohon-pohon jati tua. Bagiku, tempat ini selalu terasa asing, meskipun aku sudah bekerja di bengkel kayu jati miliknya selama bertahun-tahun. Ada sesuatu tentang kekayaan dan kekuasaannya yang membuatku merasa seperti semut kecil di hadapan raksasa. Aku mengetuk pintu gerbang dengan ragu. Suara derap langkah kaki terdengar dari dalam, dan tak lama kemudian, salah satu pelayan keluar membuka pintu. Dia mengenalku, mungkin karena sering melihatku di bengkel, dan langsung mengantarkanku masuk tanpa banyak bicara. Aku dipersilakan duduk di ruang tamu mewah yang dipenuhi furnitur kayu jati berkualitas tinggi. Udara di sana terasa dingin, meskipun tidak ada AC. Hanya aroma kayu jati yang menyengat, menciptakan kesan elegan sekaligus menyesakkan. Tak lama kemudian, Juragan Tony muncul. Pria parubaya itu berjalan dengan langkah mantap, mengenakan batik coklat tua yang tampak mahal. Rambutnya sudah mulai memutih, tapi wajahnya masih tegas, dengan sorot mata yang sepertinya bisa membaca pikiran orang lain. Dia tersenyum tipis saat melihatku, lalu duduk di kursi di seberangku. "Arshaka," katanya dengan suara berat namun ramah. "Apa kabar? Sudah lama kita tidak bertemu di luar bengkel." Aku mengangguk pelan, mencoba menenangkan diri. "Baik, Pak Tony. Terima kasih sudah berdiem menemukan. Lalu apa yang bisa saya bantu?" tanyanya. Nada suaranya tetap tenang, tapi aku bisa merasakan ketajaman di balik pertanyaannya. Aku menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Begini, Pak. Ibu saya sedang menghadapi masalah besar. Hutang-hutangnya menumpuk, dan ternyata ada orang yang menipunya soal sertifikat rumah kami. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa lagi." Juragan Tony diam sejenak, matanya menatapku dengan intens. "Berapa besar hutangnya?" Aku memberitahunya angka yang membuatku sendiri merasa malu. Jumlah itu memang tidak seberapa bagi orang seperti Juragan Tony. Tapi bagi keluargaku, itu adalah beban yang hampir mustahil untuk dilunasi. Setelah beberapa detik yang terasa seperti jam, Juragan Tony akhirnya berbicara. "Arshaka, kamu tahu, saya selalu menghargai kerja kerasmu di bengkel.
Kamu adalah salah satu pekerja terbaik saya. Jadi, saya bersedia membantu. Tapi dengan satu syarat. Aku menegakkan tubuhku. Hatiku mulai berdebar. Syarat apa, Pak? Dia tersenyum. Samar, seolah-olah ini adalah lelucon yang hanya dia pahami. Kamu harus menikahi putri saya. Aku terdiam, otakku berusaha mencerna apa yang baru saja dia katakan. Putri Anda? Tanyaku, suaraku terdengar lebih tinggi dari biasanya. Maksud Bapak, anak perempuan Anda? Juragan Tony tertawa kecil, tapi ada nada aneh dalam tawanya. Ya, Arshaka, anak perempuan saya. Kamu pasti tahu kan, saya punya 3 anak, laki-laki. Tapi, ada satu lagi yang jarang orang tahu. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan kebingungan. Selama ini, aku hanya tahu bahwa Juragan Tony memiliki 3 anak laki-laki. Mereka bahkan pernah datang ke bengkel beberapa kali untuk memeriksa proyek-proyek besar. Tapi seorang anak perempuan, kenapa aku belum pernah mendengarnya? Namanya Saskia, lanjut Juragan Tony, nadanya menjadi lebih serius. Dia, anak hasil hubungan saya sebelum menikah dengan istri saya sekarang. Dia sudah berumur 40 tahun, dan, ya, dia belum pernah menikah. Aku terperangah. 40 tahun? Ulangku, suaraku nyaris berbisik. Maaf, Pak, tapi kenapa saya harus menikahinya? Juragan Tony menghela napas panjang, seolah-olah ini adalah topik yang sulit baginya untuk dibicarakan. Saskia selalu disembunyikan oleh saya. Bukan karena saya malu padanya, tapi karena dia terlalu berharga. Ada banyak orang di luar sana yang ingin dia mati demi mendapatkan warisan saya. Saya membutuhkan seseorang yang bisa melindunginya, seseorang yang bisa saya percaya. Dan kamu adalah pilihan saya. Aku merasa seperti sedang dijatuhkan ke dalam lubang tanpa dasar. Menikahi seorang wanita yang bahkan belum pernah kulihat hanya demi melunasi hutang ibuku? Ini terdengar seperti mimpi buruk. Tapi di sisi lain, apa pilihanku? Biarkan ibu dan Arya kehilangan rumah mereka? Biarkan kami semua hidup dalam kemiskinan. Bagaimana, Arshaka? Tanya Juragan Tony, membuyarkan lamunanku. Apakah kamu bersedia? Aku menundukkan kepala, mencoba menenangkan pikiranku. Boleh saya bertemu dengannya dulu sebelum memutuskan? Juragan Tony tersenyum, seolah-olah dia sudah memprediksi reaksiku. Tentu saja, datanglah ke rumah ini besok pagi. Kamu bisa bertemu dengannya dan berbicara langsung. Sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan percakapan itu. Apakah ini jawaban dari doaku? Atau justru sebuah jebakan yang akan membuatku menyesal seumur hidup? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalaku, membuatku sulit tidur malam itu. Keesokan harinya, aku kembali ke rumah Juragan Tony. Kali ini, suasana terasa lebih tegang. Aku disambut oleh pelayan yang sama, lalu dibawa ke ruang tamu. Namun, kali ini ada seseorang yang duduk di sana, seorang wanita. Wanita itu, Saskia. Dia duduk dengan anggun di kursi berlapis kain sutra, mengenakan kebaya sederhana berwarna biru muda. Rambutnya yang hitam panjang disisir rapi, dan wajahnya begitu cantik, terawat, hampir seperti wanita berusia 30-an. Matanya tajam, tapi ada kelembutan di dalamnya. Aku tidak bisa menyangkal bahwa dia sangat memesona, meskipun pakaiannya longgar sehingga sulit untuk melihat bentuk tubuhnya. Selamat pagi, Arshaka, katanya dengan suara lembut, senyumnya tipis namun tulus. Ayah sudah menceritakan semuanya padaku. Aku mengangguk kaku, merasa seperti sedang berada di hadapan ratu. Selamat pagi, Nona Saskia. Kamu tidak perlu gugup, katanya dengan nada menenangkan. Aku tahu ini tidak mudah untukmu. Ayahmu, maksudku ayah kita, telah memberitahuku tentang situasimu. Aku juga tahu bahwa ini bukan pilihan ideal. Tapi jika kamu bersedia, aku akan berusaha menjadi istri yang baik. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Dia tidak marah atau kecewa, hanya menerima. Seperti dia sudah terbiasa dengan keputusan-keputusan yang tidak adil. Kenapa kau mau menikah denganku?
Tanyaku tanpa sadar. Bukankah kau pasti membenciku? Saskia tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. Aku tidak membenci siapapun, Arsha. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Dan kalau pernikahan ini bisa melindungi keluargamu serta diriku sendiri, maka aku akan menerimanya. Aku tidak tahu harus berkata, apa? Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi, rasa bersalah, kebingungan, dan sedikit hormat pada wanita ini. Mungkin inilah jalan yang harus kutempuh. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Setelah pertemuan itu, aku tidak punya banyak waktu untuk memikirkan apa yang sebenarnya kuinginkan. Juragan Tony mengatakan bahwa pernikahan harus dilangsungkan secepat mungkin. Mungkin karena dia ingin segera melunasi hutang ibuku, atau mungkin karena ada alasan lain yang belum dia ungkapkan. Aku hanya bisa pasrah dan mengikuti arus, meskipun hatiku dipenuhi oleh rasa cemas dan ketidakpastian. Pernikahan kami dilaksanakan secara sederhana di rumah Juragan Tony. Tidak ada pesta besar-besaran seperti yang biasa dilakukan orang-orang desa. Hanya keluarga dekat dan beberapa pekerja bengkel yang hadir. Ibu tampak cemas, tapi juga lega. Dia mencoba tersenyum saat aku mendekatinya sebelum acara dimulai. Arsha, katanya pelan, suaranya bergetar. Apa kamu yakin dengan ini? Aku menatap matanya yang penuh air mata, lalu mengangguk. Ya, Bu. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan kita. Ibu menepuk pundakku, bibirnya bergetar seperti ingin berkata sesuatu, tapi akhirnya dia hanya memelukku erat. Maafkan Ibu, Nak, bisiknya. Maafkan Ibu atas semua ini. Aku balas memeluknya, mencoba menenangkan diriku sendiri sekaligus menenangkan Ibu. Tidak apa-apa, Bu. Aku akan baik-baik saja. Saat upacara dimulai, aku berdiri di depan dengan Saskia di sisiku. Dia mengenakan kebaya putih polos yang membuatnya tampak semakin anggun. Rambutnya disisir rapi ke belakang, dan wajahnya tenang, tanpa ekspresi berlebihan. Jika saja aku tidak tahu alasan dibalik pernikahan ini, mungkin aku akan mengira ini adalah pernikahan impian bagi banyak orang. Namun, di dalam hatiku ada badai yang bergemuruh. Aku tidak tahu apa yang seharusnya aku rasakan. Apakah aku harus merasa bersyukur atau malah marah? Aku mencoba fokus pada kata-kata penghulu yang membacakan doa-doa pernikahan, tapi pikiranku terus melayang pada semua yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir. Saskia sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Dia menjawab setiap pertanyaan penghulu dengan suara lembut namun tegas. Matanya yang tajam sesekali menatapku, seolah-olah ingin memastikan bahwa aku baik-baik saja. Aku mencoba membalas pandangannya dengan senyum tipis, tapi aku tahu itu tidak cukup meyakinkan. Setelah penghulu mengucapkan sah, semua orang bertepuk tangan. Beberapa tamu bahkan memberikan ucapan selamat kepada kami. Aku hanya bisa tersenyum kaku, mencoba terlihat sopan meskipun dalam hati aku merasa kosong. Malam itu, setelah semua tamu pulang, aku dan Saskia duduk di ruang tamu rumah Juragan Tony. Suasana hening, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Kami duduk berseberangan, saling menatap tanpa bicara. Aku tidak tahu harus memulai dari mana. Haruskah aku meminta maaf? Ataukah aku harus langsung membicarakan bagaimana kami akan menjalani hidup ini? Akhirnya, Saskia yang memecah keheningan. Kamu pasti merasa tidak nyaman ya? Katanya pelan, nada suaranya tetap lembut seperti biasa. Aku mengangguk, mencoba jujur. Ya, aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan sekarang. Saskia tersenyum tipis. Ini bukan tentang apa yang harus kamu lakukan, Arsha. Ini tentang bagaimana kita bisa menjalani ini bersama-sama. Kita tidak perlu menjadi sepasang suami istri yang sempurna. Kita hanya perlu saling menghormati dan melindungi satu sama lain. Aku terdiam mendengar kata-katanya. Ada kedewasaan dalam suaranya yang membuatku merasa lebih tenang. Mungkin dia benar. Mungkin aku tidak perlu terlalu keras pada diriku sendiri. Lagi pula, ini bukan hanya tentang aku. Ini juga tentang Saskia, tentang keluargaku, dan tentang masa depan yang harus kami bangun bersama. Kenapa kamu mau menikah?
Denganku? Tanyaku lagi, kali ini dengan nada yang lebih ringan. Bukankah kau pasti membenciku? Saskia tertawa kecil, suaranya seperti musik yang menenangkan. Aku sudah bilang, aku tidak membenci siapapun. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Dan kalau pernikahan ini bisa melindungi keluargamu serta diriku sendiri, maka aku akan menerimanya. Aku menghela napas panjang, mencoba menenangkan pikiranku. Aku tidak tahu apakah aku bisa menjadi suami yang baik untukmu. Saskia menggeleng pelan. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Aku tidak menuntut apa-apa darimu, Arsha. Yang penting, kita bisa saling percaya. Malam semakin larut, dan kami akhirnya memutuskan untuk tidur. Juragan Tony telah menyiapkan sebuah kamar di lantai 2 untuk kami berdua. Aku masuk terlebih dahulu, mencoba menata ulang pikiranku sebelum Saskia datang. Kamar itu sederhana tapi elegan, dengan tempat tidur kayu jati besar yang terlihat nyaman. Ada aroma lavender samar-samar di udara membuat suasana terasa sedikit lebih hangat. Beberapa menit kemudian Saskia masuk dengan langkah pelan. Dia masih mengenakan kebaya putihnya, tapi rambutnya sudah dilepas dari sanggul. Dia berdiri di dekat pintu, memandangiku dengan tatapan penuh makna. Malam ini, bolehkah kita tidak melakukan apa-apa? Tanyanya pelan, suaranya hampir seperti bisikan. Aku butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Aku mengangguk cepat, merasa lega sekaligus bersalah. Tentu saja, kita tidak perlu terburu-buru. Saskia tersenyum tipis, lalu duduk di tepi tempat tidur. Dia menatap jendela, di mana bulan purnama bersinar redup di langit malam. Terima kasih, Arsha, katanya pelan. Aku harap kita bisa menjalani ini dengan baik. Aku hanya bisa mengangguk. Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi. Malam itu, aku tidur dengan perasaan bingung, takut, dan sedikit harapan. Mungkin, pernikahan ini tidak akan seburuk yang kubayangkan. Mungkin, Saskia adalah orang yang bisa aku andalkan. Meskipun awalnya, kami dipertemukan oleh keadaan yang tidak adil. Malam itu terasa seperti mimpi yang tidak nyata. Aku berbaring di sisi tempat tidur, mencoba memejamkan mata meskipun pikiranku dipenuhi oleh berbagai pertanyaan dan kekhawatiran. Saskia sudah tertidur di sisinya. Tubuhnya menghadap ke arah jendela, dengan selimut tipis menutupi bahunya. Meskipun dia tampak tenang, aku tahu bahwa malam ini sama sulit baginya seperti halnya bagiku. Aku mencoba fokus pada napasku, berusaha menenangkan diri agar bisa tidur. Tapi semakin lama aku berbaring, semakin banyak pikiran-pikiran yang muncul dalam benakku. Apakah ini awal dari hidup baru? Ataukah hanya sebuah transaksi demi menyelamatkan keluargaku? Bagaimana cara aku menjalani pernikahan ini tanpa merasa bersalah setiap kali melihat wajah Saskia? Beberapa jam berlalu, dan akhirnya aku tertidur juga. Namun, tidurku tidak nyenyak. Aku terbangun beberapa kali karena suara-suara halus dari luar, burung hantu yang berterbangan, angin yang menerpa daun jati, atau mungkin hanya bayang-bayang ketidakpastian yang terus menghantuiku. Ketika aku membuka mata untuk kesekian kalinya, aku melihat Saskia duduk di tepi tempat tidur, memandang jendela dengan tatapan kosong. Kamu belum tidur? Tanyaku pelan, suaraku serak karena lelah. Saskia menoleh padaku, matanya tampak lebih gelap di bawah cahaya bulan yang redup. Tidak, katanya singkat, nada suaranya masih lembut namun penuh ketegangan. Aku tidak bisa tidur. Aku bangkit perlahan, menggeser tubuhku agar duduk di sampingnya. Kami duduk bersebelahan dalam diam. Hanya ada suara napas kami yang saling bersahutan. Sesekali angin masuk melalui celah jendela, membawa aroma lavender yang samar-samar. Ada sesuatu tentang momen ini yang membuatku merasa aneh. Campuran antara kecanggungan dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ada yang ingin kamu bicarakan? Tanyaku hati-hati. Takut jika kata-kataku salah. Saskia menggeleng pelan, tapi kemudian dia berbicara. Aku hanya merasa ini semua begitu cepat. Mungkin kamu merasa sama? Aku menghela napas panjang. Ya, aku juga merasa begitu. Tapi aku mencoba menerima apa adanya. Dia tersenyum tipis,
seolah-olah perkataanku memberinya sedikit kelegaan. Terima kasih, Arsha. Aku harap kita bisa belajar saling memahami. Kami kembali terdiam, tapi kali ini suasana terasa lebih ringan. Tanpa sadar, aku mulai memperhatikan sosok Saskia lebih dekat. Di bawah cahaya bulan, wajahnya terlihat sangat cantik, hampir seperti lukisan yang sempurna. Matanya yang tajam tetap penuh misteri, tapi ada kelembutan di dalamnya yang membuatku merasa nyaman. Tubuhnya yang tertutup selimut tampak ramping, namun tetap terlihat proporsional. Aku mencoba mengalihkan pandanganku, tapi rasanya sulit. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Tanyanya tiba-tiba. Suaranya datar, namun ada nada geli di dalamnya. Aku tersentak, merasa malu sekaligus gugup. Maaf, aku hanya refleks. Saskia tertawa kecil, suaranya seperti musik yang menenangkan. Tidak apa-apa. Aku tahu aku bukan gadis muda yang bias kau temui di desa ini, tapi aku harap penampilanku tidak terlalu mengecewakan. Aku langsung menggeleng. Cepat. Bukan begitu, Saskia. Kamu sangat cantik. Pernyataan itu keluar begitu saja dari mulutku, tanpa aku sadari. Saat aku menyadarinya, aku merasa wajahku memanas. Untung saja ruangan itu cukup gelap, sehingga dia tidak bisa melihat ekspresiku. Saskia terdiam sejenak, lalu tersenyum lebar. Terima kasih untuk pujianmu, Arsha. Tapi aku tahu kamu hanya mencoba sopan. Tidak, aku buru-buru menjelaskan. Aku serius. Kamu sangat memesona. Dia menatapku lama, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. Kemudian, dia berdiri perlahan, tangannya menyentuh pinggiran selimut yang menutupi tubuhnya. Kalau begitu, katanya pelan, mungkin kamu akan terkejut dengan apa yang akan kamu lihat. Sebelum aku sempat bertanya maksudnya, Saskia mulai melepaskan kebayanya. Gerakannya lambat tapi pasti, hingga akhirnya kain putih itu meluncur dari tubuhnya dan jatuh ke lantai. Dia hanya mengenakan bra rendah hitam yang elegan dan rok panjang yang terlihat longgar. Cahaya bulan yang masuk melalui jendela membuat kulitnya terlihat bersinar, putih dan halus seperti sutra. Aku terpana. Mataku tidak bisa lepas darinya. Tubuhnya sempurna. Bentuknya ideal, kulitnya bersih tanpa celah, dan ada aura elegan yang memancar dari sosoknya. Aku bahkan tidak bisa berkata apa-apa, hanya bisa menatapnya dengan rahang yang terbuka. Kamu. Suaraku terputus, tak mampu melanjutkan kalimat. Saskia tersenyum, kali ini dengan nada genit yang jarang kulihat sebelumnya. Apa? Kebingungan? Aku mengangguk, masih terpesona. Aku tidak menyangka. Apa? Tanyanya, mendekat perlahan. Bahwa aku bisa terlihat seperti ini? Aku hanya bisa mengangguk lagi, tak mampu mengeluarkan suara. Saskia tertawa kecil, lalu duduk di sampingku lagi. Tangannya menyentuh pundakku, sentuhan yang lembut namun penuh makna. Arsha, bisiknya, aku tahu kamu menikah denganku karena keterpaksaan. Tapi malam ini, biarkan aku menjadi milikmu sepenuhnya. Aku merasa jantungku berdebar kencang. Kata-kata Saskia seperti mantra yang membuatku tidak bisa berpikir jernih lagi. Dengan ragu-ragu, aku menyentuh tangannya, lalu menariknya ke dalam pelukanku. Tubuh kami saling bertemu, dan saat itulah aku merasakan betapa hangatnya kulitnya, betapa lembutnya aroma tubuhnya. Tanganku mulai bergerak perlahan, menyentuh lengannya yang halus, lalu naik ke pundaknya. Saskia menutup matanya, menikmati setiap sentuhan yang kuberikan. Napasnya mulai terdengar lebih cepat, dan dia mendekatkan wajahnya padaku. Bibir kami bertemu dalam ciuman yang lembut namun penuh gairah. Ciuman itu seperti api yang menyala di dalam diriku, membuatku semakin terbakar oleh hasrat yang tak terkendali. Saskia mulai melepaskan bra rendah hitam yang dikenakannya, memperlihatkan payudaranya yang montok dan sempurna. Aku menatapnya dengan mata yang tak henti-hentinya melotot. Tak percaya bahwa wanita berusia 40 tahun bisa memiliki tubuh seindah ini. Tanganku mulai menyentuhnya dengan lembut, membuatnya menghela napas panjang. Arsha, bisiknya,
Suaranya bergetar karena kenikmatan. Aku masih perawan. Aku terkejut mendengarnya. Perawan? Ulangku, suaraku nyaris berbisik. Bagaimana mungkin? Saskia tersenyum, matanya penuh emosi. Sepanjang hidupku, aku selalu menjaga diri ini untuk suamiku. Dan sekarang, suamiku adalah kamu. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Hatiku dipenuhi oleh campuran emosi, rasa hormat, kekaguman, dan gairah yang tak terbendung. Aku menciumnya lagi, kali ini lebih dalam, lebih intens. Tubuh kami saling berpadu, dan saat itulah aku mulai membuka rok panjang yang dikenakannya. Kakinya yang jenjang dan mulus terlihat sempurna, membuat nafasku semakin tersengal. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan diri, tapi Saskia tidak memberiku waktu untuk berpikir. Dia menarikku lebih dekat, tubuhnya yang telanjang menyentuh tubuhku yang masih berpakaian. Aku merasakan kehangatan tubuhnya yang membuatku semakin tak terkendali. Dengan gerakan cepat, aku melepaskan pakaianku, membiarkan tubuh kami saling menyatu. Ketika aku akhirnya masuk ke dalam tubuhnya, Saskia menahan napas sejenak, lalu mengeluarkan erangan pelan yang membuatku semakin terbakar. Dia memelukku erat, tubuhnya bergerak mengikuti ritme yang kuberikan. Setiap gerakan kami penuh dengan gairah dan keintiman yang tak terkira. Aku tidak tahu berapa kali aku melakukannya, tapi yang pasti, waktu berlalu begitu cepat hingga adzan, subuh berkumandang di kejauhan. Ketika aku akhirnya sadar dari euforia malam itu, aku menemukan Saskia berbaring di sisiku. Wajahnya tampak puas dan damai. Dia tersenyum saat melihatku membuka mata. "Selamat pagi, suamiku," katanya pelan. Suaranya penuh kelembutan. Aku membalas senyumnya, meskipun tubuhku terasa lelah. "Selamat pagi, istriku." Di tengah keheningan pagi itu, aku menyadari satu hal penting. Meskipun awalnya ini adalah pernikahan, mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang akan tumbuh di antara kami. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Matahari pagi mulai menyelinap masuk melalui celah-celah jendela kamar. Aku terbangun dengan tubuh yang masih lelah, tapi hatiku dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara kepuasan, rasa bersalah, dan sedikit kebingungan. Saskia masih tertidur di sisiku, wajahnya tampak damai seperti seorang anak kecil yang tidak punya beban. Rambutnya yang hitam panjang tersebar di atas bantal, menambah kesan anggun pada sosoknya. Aku berusaha duduk perlahan agar tidak membangunkannya. Tubuhku terasa kaku setelah malam yang penuh gairah itu, tapi pikiranku justru semakin aktif. Apa yang terjadi kemarin malam? Bagaimana bisa wanita berusia 40 tahun memiliki tubuh yang begitu sempurna? Dan kenapa dia masih perawan? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di benakku. Tapi lebih dari itu, ada sesuatu yang lebih besar yang mengganggu pikiranku. Misteri tentang siapa sebenarnya Saskia. Kenapa Juragan Tony selalu menyembunyikannya? Kenapa dia baru muncul sekarang, di usianya yang sudah matang, untuk dijadikan istri seorang pekerja kayu jati seperti aku? Beberapa saat kemudian, Saskia mulai membuka matanya. Dia tersenyum tipis saat melihatku duduk di sampingnya. "Selamat pagi lagi," katanya pelan, suaranya masih lembut namun penuh makna. "Selamat pagi," balasku, mencoba tersenyum meskipun pikiranku masih dipenuhi pertanyaan. Saskia duduk perlahan, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuatku merasa bahwa dia tahu apa yang sedang kupikirkan. "Apa kamu ingin bertanya sesuatu?" tanyanya. Nada suaranya tenang, namun penuh antisipasi. Aku menghela napas panjang. "Ya, Saskia, Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu." Dia tersenyum, seolah-olah sudah menduga reaksiku. "Aku tahu ini pasti sulit bagimu. Tapi jika kamu mau, aku akan menceritakan semuanya." Aku mengangguk cepat. "Tolong ceritakan padaku. Aku butuh tahu." Saskia menundukkan kepala sejenak, lalu mulai berbicara dengan suara pelan namun mantap. "Aku lahir dari hubungan ayahku, Juragan Tony, dengan seorang wanita muda sebelum dia menikah dengan ibuku sekarang. Hubungan itu tidak disetujui oleh keluarganya.
Ayahku waktu itu masih sangat muda, dan dia tidak tahu harus berbuat apa ketika ibuku hamil. Setelah aku lahir, ibuku meninggalkan desa ini karena malu. Ayahku sendiri akhirnya menikah dengan wanita lain, dan aku dibesarkan secara diam-diam. Aku terdiam mendengar ceritanya. Jadi, inilah alasan kenapa Saskia selalu disembunyikan oleh Juragan Tony. Lalu, kenapa kamu tidak pernah menikah? Tanyaku hati-hati. Saskia tersenyum getir. Ayahku takut. Dia tahu bahwa aku adalah ancaman bagi orang-orang yang mengincar hartanya. Banyak orang di desa ini, bahkan di luar desa, yang ingin aku mati. Mereka takut kalau aku akan mendapatkan warisan ayahku. Jadi, dia memilih untuk menjagaku tetap aman dengan cara menyembunyikanku dari dunia luar. Aku merasakan sensasi dingin yang merayap di tulang belakangku. Jadi, kamu hidup dalam bayang-bayang selama ini? Saskia mengangguk pelan. Ya, Arsha. Aku selalu berada di tempat yang aman, di rumah ini. Aku tidak pernah bisa keluar atau bertemu orang lain. Aku hanya bisa melukis dan membaca buku untuk mengisi hari-hariku. Melukis? Tanyaku, heran. Dia tersenyum, kali ini dengan nada bangga. Ya, aku suka melukis. Itu satu-satunya hal yang membuatku merasa bebas. Aku tidak tahu harus berkata apa. Hidup Saskia adalah cerminan dari pengorbanan dan pengekangan yang mengerikan. Bagaimana bisa seorang wanita seindah dan secerdas, dia harus hidup dalam kesendirian seperti itu? Kenapa ayahmu tidak memberitahumu tentang semua ini sebelumnya? Tanyaku lagi. Saskia menggeleng pelan. Aku tahu bahwa ayahku mencintaiku, tapi dia juga takut. Dia mungkin berpikir bahwa cara ini adalah yang terbaik untuk melindungiku. Sampai akhirnya, hutang ibumu datang. Aku menundukkan kepala, merasa bersalah. Jadi, pernikahan kita ini hanyalah cara lain untuk melindungimu? Saskia tersenyum tipis. Bukan hanya melindungiku, Arsha. Ayahku juga ingin melindungi keluargamu, dan dia mungkin berharap bahwa pernikahan ini bisa memberikanmu kehidupan yang lebih baik. Aku terdiam, mencoba mencerna semua informasi yang baru saja ku dengar. Pernikahan ini ternyata bukan hanya tentang melunasi hutang ibuku, tapi juga tentang melindungi Saskia dari bahaya yang mengancamnya. Meskipun awalnya ini dimulai dengan keterpaksaan, aku mulai merasakan tanggung jawab yang lebih besar terhadap wanita di hadapanku ini. Setelah sarapan ringan yang disiapkan pelayan rumah Juragan Tony, aku memutuskan untuk berbicara langsung dengan Juragan Tony. Aku menemukannya di ruang kerjanya, duduk di kursi besar dengan wajah yang tampak lelah, namun tetap tegas. Pak Tony, sapaku pelan saat masuk ke ruangan. Ada yang ingin saya bicarakan. Juragan Tony menatapku dengan sorot mata yang penuh antisipasi. Silakan Arshaka. Apa yang ingin kamu tanyakan? Aku menarik napas dalam-dalam. Saya sudah mendengar cerita dari Saskia tentang kehidupannya, tentang ancaman yang dia hadapi. Juragan Tony menghela napas panjang, seolah-olah sudah memprediksi reaksiku. Ya, Arshaka. Anakku adalah permata yang sangat berharga bagi saya, tapi dia juga menjadi sasaran kejahatan yang tidak bisa saya kendalikan sendiri. Saya ingin tahu, kataku, suaraku lebih serius. Siapa yang mengancam Saskia? Juragan Tony menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Ada beberapa orang di desa ini yang tidak senang dengan keberadaan Saskia. Mereka menganggapnya sebagai ancaman bagi warisan keluarga saya. Beberapa bulan lalu ada upaya pembunuhan terhadapnya. Untungnya, kami berhasil menggagalkan rencana mereka. Aku merasakan darahku berdesir. Jadi, pernikahan ini juga untuk melindungi Saskia dari mereka? Juragan Tony mengangguk pelan. Ya, Arshaka. Saya membutuhkan seseorang yang bisa saya percaya untuk melindunginya. Kamu adalah pilihan saya. Aku merasa beban baru di pundakku. Ini bukan hanya tentang melunasi hutang ibuku, tapi juga tentang menjaga keselamatan Saskia. Aku tidak tahu apakah aku bisa melakukannya, tapi aku tahu bahwa aku harus mencoba. Baik, Pak Tony.
kataku akhirnya. Saya akan melindungi Saskia. Saya berjanji. Juragan Tony tersenyum tipis, seolah-olah lega mendengar perkataanku. Terima kasih, Arshaka. Aku tahu aku bisa mempercayaimu. Ketika aku keluar dari ruangan itu, pikiranku dipenuhi oleh berbagai emosi. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi semua ini. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak bisa mundur lagi. Saskia telah menunjukkan kelemahannya padaku, dan aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja. Di tengah kebimbangan itu, aku menyadari satu hal penting. Mungkin pernikahan ini bukan hanya tentang melunasi hutang atau melindungi Saskia. Mungkin ini adalah awal dari sebuah hubungan yang lebih dalam, sebuah cinta yang tumbuh dari rasa hormat dan tanggung jawab. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup di tepi jurang. Setelah mengetahui rahasia keluarga Juragan Tony dan ancaman yang mengincar Saskia, aku merasa dunia yang tadinya damai tiba-tiba menjadi begitu rapuh. Aku tidak bisa lagi melihat desa ini sebagai tempat yang aman. Bahkan udara yang biasanya segar pun kini terasa penuh kecurigaan. Setiap orang yang lewat di depan pagar rumah Juragan Tony tampak mencurigakan. Setiap suara langkah kaki di malam hari membuatku waspada. Aku mulai lebih sering tinggal di rumah Juragan Tony daripada pergi ke bengkel. Pekerjaanku sementara diambil alih oleh teman-teman sejawat di bengkel, dan mereka memahami situasiku. Tapi meskipun begitu, aku merasa bersalah karena meninggalkan tanggung jawab utamaku hanya untuk menjaga Saskia. Namun, aku tahu bahwa ini adalah prioritas baru yang harus aku hadapi. Saskia sendiri tampak lebih tenang sejak aku mulai lebih banyak berada di sisinya. Dia tidak lagi menghabiskan waktu seharian di kamar, tapi sesekali duduk di halaman belakang rumah sambil melukis atau membaca buku. Kadang-kadang, dia akan tersenyum padaku saat melihatku datang mendekat. Dan senyum itu membuatku merasa bahwa apa yang kulakukan mungkin tidak sia-sia. Namun, kehidupan kami yang baru ini tidak bertahan lama tanpa gangguan. Suatu sore, ketika aku sedang duduk di ruang tamu bersama Saskia, salah satu pelayan masuk dengan wajah cemas. Tuan Arshaka, Nona Saskia, ada orang asing di gerbang depan. Mereka mengatakan ingin bertemu dengan Juragan Tony. Aku langsung bangkit dari kursiku, hatiku berdebar kencang. Siapa mereka? Tanyaku cepat. Pelayan itu menggeleng pelan. Mereka tidak memberikan nama, tapi mereka bilang mereka adalah kenalan lama Juragan Tony. Aku menoleh ke arah Saskia, yang tampak pucat mendengar kabar itu. Kamu tetap di sini, kataku tegas. Aku akan menemui mereka. Saskia mengangguk pelan, tapi matanya dipenuhi oleh kekhawatiran. Berhati-hatilah, Arsha. Aku berjalan cepat menuju pintu depan, mencoba menenangkan diri. Ketika aku sampai di gerbang, aku melihat dua pria berdiri di sana. Salah satunya adalah pria paruh baya dengan wajah garang, sementara yang lainnya lebih muda namun memiliki tatapan dingin yang menusuk. Mereka mengenakan pakaian kasual, tapi ada aura aneh yang memancar dari tubuh mereka. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku, nada suaraku tegas namun tetap sopan. Pria paruh baya itu menyeringai. Kami ingin bertemu Juragan Tony. Bisa panggil dia? Ayahku sedang tidak ada di rumah, jawabku cepat, berusaha tidak menunjukkan kepanikan. Apa ada pesan yang ingin disampaikan? Pria itu tertawa kecil, suaranya terdengar seperti dengusan. Begitu ya? Baiklah. Kalau begitu, laporkan saja pada Juragan Tony bahwa Rahmat ingin memberinya kabar penting. Rahmat? Nama itu terdengar familiar. Aku yakin Juragan Tony pernah menyebutkannya dalam salah satu percakapan kami. Dia adalah mantan pekerja Juragan Tony yang dipecat beberapa tahun lalu karena terlibat skandal korupsi di perusahaan. Baik, saya akan sampaikan, kataku singkat, lalu mulai menutup gerbang. Namun, sebelum aku sempat menutupnya sepenuhnya, pria muda yang berdiri di belakang Rahmat berkata dengan suara dingin. Oh ya, sampaikan juga salam kami untuk Saskia. Kami sudah lama tidak melihatnya. Aku merasakan sensasi dingin merayap di tulang belakangku. Bagaimana mereka tahu tentang Saskia? Apakah mereka benar-benar mengincarnya? Maaf, saya tidak tahu siapa yang kamu maksud. Balasku cepat,
mencoba terlihat tenang. Rahmat tertawa keras kali ini. Jangan bermain bodoh, nak. Kami tahu semuanya. Katakan pada Juragan Tony, kami akan datang lagi. Dan percayalah, kami tidak akan menyerah begitu saja. Setelah itu, mereka berbalik dan pergi, meninggalkan aku dengan pikiran yang penuh kecemasan. Aku buru-buru kembali ke dalam rumah, mencoba menenangkan jantungku yang berdebar kencang. Saskia, panggilku saat masuk ke ruang tamu. Dia langsung berdiri dari kursinya, matanya penuh rasa takut. Siapa mereka? Aku menghela napas panjang. Orang-orang itu, mereka mengenal ayahmu. Salah satunya bernama Rahmat. Dia mantan pekerja ayahmu yang dipecat beberapa tahun lalu. Saskia menggigit bibirnya, wajahnya semakin pucat. Rahmat, dia salah satu orang yang pernah mencoba membunuhku. Aku merasakan darahku berdesir. Kenapa mereka tiba-tiba muncul sekarang? Saskia menggeleng pelan. Aku tidak tahu. Tapi ini pasti ada hubungannya dengan pernikahan kita. Mereka mungkin tahu bahwa ayah menggunakan pernikahan ini untuk melindungiku. Aku menundukkan kepala, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Aku harus bicara dengan Juragan Tony. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengancam kita. Saskia mengangguk, lalu mendekatiku. Tangannya menyentuh bahuku, sentuhan yang lembut namun penuh makna. Arsha, aku tahu ini berat bagimu. Tapi aku bersyukur bahwa kamu ada di sisiku. Aku menatap matanya yang penuh emosi. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, Saskia. Kamu adalah istriku sekarang. Dia tersenyum tipis, lalu memelukku. Erat. Saat itulah aku merasakan beban baru di pundakku. Tanggung jawab untuk melindungi wanita yang telah memberiku kepercayaan penuh. Beberapa jam kemudian, Juragan Tony akhirnya pulang. Wajahnya tampak tegang saat aku menceritakan kejadian sore tadi. Dia mendengarkanku dengan seksama, lalu menghela napas panjang. Rahmat, dia memang salah satu orang yang paling berbahaya, katanya pelan. Setelah dia dipecat, dia bergabung dengan kelompok yang mengincar hartaku. Aku sudah mencoba menghentikan mereka, tapi mereka terlalu licik. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Tanyaku. Suaraku penuh keputusasaan. Juragan Tony menatapku lama sebelum akhirnya berbicara. Kita harus lebih waspada. Mulai sekarang, kamu dan Saskia tidak boleh keluar rumah tanpa pengawalan. Aku akan memperketat keamanan di sini. Tapi, aku juga butuh bantuanmu, Arshaka. Aku mengangguk cepat. Apa yang harus saya lakukan? Tetaplah di sisi Saskia. Jangan biarkan dia sendirian. Dan jika ada sesuatu yang mencurigakan, laporkan langsung padaku. Aku merasa seperti sedang berada di medan perang, tapi aku tahu bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus aku jalani. Baik, Pak Tony, saya akan melindungi Saskia. Malam itu, aku dan Saskia duduk bersebelahan di ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah kejadian tadi sore. Suasana hening. Hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Sesekali angin masuk melalui celah jendela, membawa aroma lavender yang samar-samar. Arsha, bisik Saskia pelan, suaranya penuh kelembutan. Terima kasih sudah melindungiku. Aku tersenyum tipis, lalu memegang tangannya. Aku janji, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. Saskia tersenyum, lalu meletakkan kepalanya di bahuku. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Di tengah keheningan malam itu, aku menyadari satu hal penting. Meskipun awalnya ini adalah pernikahan yang penuh tekanan, aku mulai merasakan ikatan yang lebih dalam dengan Saskia. Dia bukan lagi sekadar wanita yang kawin denganku demi melunasi hutang ibuku. Dia adalah seseorang yang aku mulai cintai, seseorang yang aku ingin lindungi dengan seluruh jiwa raga. Hari-hari berikutnya terasa seperti hidup dalam bayang-bayang ancaman yang tak terlihat. Setiap kali aku mendengar suara langkah kaki di luar pagar, jantungku langsung berdebar kencang. Aku tidak tahu kapan Rahmat dan kelompoknya akan muncul lagi,
Tapi aku yakin mereka tidak akan menyerah begitu saja. Saskia juga tampak semakin cemas meskipun dia berusaha menyembunyikannya dengan baik. Namun, di tengah semua ketegangan ini, ada sesuatu yang mulai berubah antara aku dan Saskia. Kami tidak lagi hanya sekadar suami istri yang dipertemukan oleh keadaan. Ada hubungan yang lebih dalam yang mulai tumbuh di antara kami. Rasa saling percaya, rasa hormat, dan bahkan cinta yang perlahan-lahan berkembang tanpa kami sadari. Pagi itu, aku bangun lebih awal seperti biasa. Saskia sudah duduk di halaman belakang rumah, melukis di atas kanvas besar. Dia mengenakan selendang tipis berwarna putih yang membuatnya tampak anggun meski sedang sibuk dengan aktivitasnya. Cahaya matahari yang masuk melalui dedaunan pohon jati memberikan efek dramatis pada sosoknya, membuatnya terlihat seperti lukisan hidup. Aku mendekatinya perlahan, mencoba tidak mengganggu konsentrasinya. Namun, dia segera menyadari kehadiranku dan tersenyum lembut. "Selamat pagi, Arsha." "Selamat pagi," balasku, mencoba tersenyum meskipun pikiranku masih dipenuhi kecemasan. "Apa yang sedang kamu lukis?" Saskia menunjuk kanvasnya yang hampir selesai. Di sana tergambar sebuah hutan jati yang luas, dengan sinar matahari yang menembus dedaunan. Di tengah lukisan itu, terlihat sepasang burung merpati yang sedang terbang bersama. Lukisan itu indah, penuh makna, dan entah kenapa, terasa sangat personal. "Inilah yang aku rasakan akhir-akhir ini," katanya pelan, nada suaranya penuh emosi. "Kehidupan kita mungkin penuh dengan ancaman, tapi aku merasa ada harapan." Baru di tengah semua ini, aku terdiam mendengar kata-katanya. Ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku merasa bahwa Saskia bukan hanya wanita yang kuat, tapi juga penuh kasih sayang dan optimisme meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. "Terima kasih," kataku akhirnya, suaraku terdengar serak karena emosi. Aku belum pernah bertemu seseorang sepertimu." Saskia tertawa kecil, suaranya seperti musik yang menenangkan. "Aku juga belum pernah bertemu seseorang sepertimu, Arsha. Kamu adalah orang pertama yang benar-benar peduli padaku." Aku tidak tahu harus berkata apa. Hanya bisa menatap matanya yang penuh kelembutan. Dalam hati, aku mulai menyadari bahwa Saskia bukan lagi sekadar tanggung jawab bagiku. Dia adalah seseorang yang telah membuka pintu hatiku, seseorang yang membuatku merasa bahwa hidup ini layak untuk dijalani. Beberapa hari kemudian, Juragan Tony memanggilku ke ruang kerjanya. Wajahnya tampak lebih tegang dari biasanya. Ketika aku masuk, dia langsung berbicara tanpa basa-basi. "Rahmat dan kelompoknya semakin dekat, Arshaka. Mereka mungkin akan melakukan sesuatu dalam waktu dekat." Aku merasakan sensasi dingin merayap di tulang belakangku. Apa yang harus kita lakukan? Juragan Tony menghela napas panjang. "Aku sudah memperketat keamanan di rumah ini. Tapi jika sesuatu terjadi, aku ingin kamu dan Saskia pergi ke tempat aman. Aku punya saudara di Solo yang bisa melindungi kalian." Aku menggeleng cepat. "Tidak, Pak Tony. Saya tidak akan meninggalkan Anda atau Saskia. Ini adalah tanggung jawab saya." Juragan Tony menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, Arshaka. Aku percaya padamu. Tapi ingat, jangan biarkan Saskia terluka. Dia adalah segalanya bagi keluarga ini." Aku mengangguk dengan mantap. "Saya janji, Pak Tony." Malam itu, aku dan Saskia duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah pembicaraan dengan Juragan Tony. Suasana hening, hanya ada suara jam dinding yang berdetak pelan. Sesekali angin masuk melalui celah jendela, membawa aroma lavender yang samar-samar. "Arsha," bisik Saskia pelan, suaranya penuh kelembutan. "Aku tahu kamu khawatir, tapi aku ingin kamu tahu. Aku tidak takut lagi." Aku menoleh ke arahnya, wajahnya tampak tenang meskipun ada sedikit kekhawatiran di matanya. "Kenapa?" tanyaku heran. "Karena aku tahu kamu akan melindungiku," katanya dengan senyum tipis. "Dan karena aku percaya bahwa kita bisa melewati ini bersama-sama." Aku merasa hatiku dipenuhi oleh kehangatan yang sulit dijelaskan. "Saskia, dia memotong ucapanku dengan senyum lembut. "Arsha,
Aku tahu pernikahan ini dimulai dengan alasan yang tidak biasa. Tapi, aku mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam di antara kita. Apakah kamu merasakan hal yang sama? Aku menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-katanya. Selama beberapa detik, aku terdiam. Lalu, aku mengangkat wajahku dan menatap matanya yang penuh harapan. Ya, Saskia. Aku juga merasakan hal yang sama. Dia tersenyum lebar, lalu mendekatkan tubuhnya padaku. Kami saling berpelukan erat, mencoba menenangkan satu sama lain di tengah ketegangan yang semakin besar. Beberapa malam kemudian, ketika aku sedang berjaga di depan gerbang rumah, aku mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Aku langsung waspada, mencengkeram gagang pisau yang kubawa sebagai perlindungan. Namun, ketika aku melihat siapa yang datang, aku langsung menurunkan kewaspadaanku. Itu adalah Rahmat dan 2 orang temannya. Mereka berdiri di luar pagar dengan senyum licik yang membuat darahku mendidih. Aku sudah memberitahumu bahwa kami akan datang lagi, kata Rahmat dengan nada dingin. Kali ini, kami tidak akan pergi sebelum mendapatkan apa yang kami inginkan. Aku mencoba tetap tenang, meskipun jantungku berdebar kencang. Apa maumu, Rahmat? Kalian tidak akan bisa masuk ke sini. Rahmat tertawa keras. Kami tidak butuh izinmu. Nak, kami sudah tahu cara masuk ke sini. Sebelum aku sempat bereaksi, salah satu temannya melemparkan batu besar ke arah lampu depan rumah, membuatnya pecah dan memadamkan cahaya. Aku buru-buru berlari masuk ke dalam rumah, mencoba memperingatkan Saskia dan Juragan Tony. Saskia, panggilku keras saat masuk ke dalam rumah. Dia langsung berlari keluar dari kamarnya, wajahnya penuh kepanikan. Ada apa, Arsha? Mereka datang. Kataku cepat, lalu menggenggam tangannya erat. Kita harus pergi ke tempat aman. Namun, sebelum kami sempat bergerak, suara benda berat menghantam pintu depan terdengar. Rahmat dan kelompoknya berhasil masuk ke dalam rumah dengan senyum kemenangan di wajah mereka. Jadi, ini Saskia? Kata Rahmat dengan nada mengejek. Matanya menyapu tubuh Saskia dengan tatapan menjijikkan. Kamu lebih cantik daripada yang aku bayangkan. Aku maju ke depan, melindungi Saskia dengan tubuhku. Beraninya kalian masuk ke sini. Pergi, atau aku akan melawan kalian. Rahmat tertawa keras. Kamu pikir kamu bisa menghentikan kami, nak? Kami datang untuk membunuh Saskia, dan tidak ada yang bisa menghentikan kami. Aku merasakan darahku mendidih. Dengan cepat, aku melancarkan pukulan ke arah Rahmat, membuatnya terjatuh. Namun, 2 temannya segera menyerangku dari belakang. Aku berusaha melawan, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Arsha, teriak Saskia, suaranya penuh kepanikan. Namun, sebelum Rahmat dan teman-temannya bisa melanjutkan serangan mereka, Juragan Tony muncul dengan senapan di tangannya. Berhenti! Bentaknya keras, suaranya penuh otoritas. 1 langkah lagi, dan aku akan menembak kalian. Rahmat dan teman-temannya terkejut, lalu mundur perlahan. Ini belum selesai, Juragan Tony, kata Rahmat dengan nada dingin. Kami akan kembali. Setelah mereka pergi, Juragan Tony menurunkan senapang, lalu menatapku dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Kamu baik-baik saja, Arshaka. Aku mengangguk pelan, lalu berbalik ke arah Saskia. Dia langsung memelukku erat. Tubuhnya gemetar karena ketakutan. Terima kasih, Arsha, bisiknya pelan. Kamu melindungiku. Aku memeluknya balik, mencoba menenangkannya. Aku janji aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu.